Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya kali ini. Di sini dengan Niken dan Tio Sudarmono. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah kita sedang keracunan saat ini. Nah, mungkin ada para pendengar yang mengatakan, loh, saya baik-baik saja kok, saya tidak keracunan. Nah, sebetulnya tubuh kita yang sangat luar biasa ini sudah memberikan signal-signal bahwa kita sedang mengalami keracunan. Nah, ini yang kita sebut adalah inflamasi di dalam tubuh. Kenapa kita perlu sekali memperhatikan ini inflamasi? Karena ceritanya adalah inflamasi itu pada saat tubuh kita lagi overload atau lagi kebanyakan racun atau toksin. Nah, ada kalanya tubuh kita bisa mengusir para inflamasi ini. Tapi jika kita tidak menyadari inflamasi sedang terjadi, kita terus-menerus menimbun inflamasi ini, akibatnya inflamasi ini di masa kedepannya akan membawa bom atom. Mungkin sering para pendengar mendengarkan bahwa saya membawakan YouTube mengenai hati-hati ada bom atom. Nah, inflamasi ini adalah cikal bakal bom atom yang akan terjadi di masa ke depan, yaitu kanker ataupun autoimun. Seperti kita ketahui bersama, kanker maupun autoimun itu belum ada penyembuhnya. Jadi sebaiknya kita hindari dari awal daripada sudah terkena kanker ataupun autoimun. Bagaimana bisa tubuh kita menyalahartikan si inflamasi ini yang tadinya baik-baik saja kok bisa tiba-tiba menjadi sesuatu yang bom atom. Nah, jika inflamasi satu terjadi, belum juga dia sembuh, terjadi inflamasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh kita atau yang kita sebut dengan imunitas, dia akan menjadi salah mengartikan. Salah mengartikan seperti apa? Nah, misalnya dia tadinya pikir, oh itu inflamasi tubuh. Lalu dia membuang si inflamasi tubuhnya atau melawan inflamasi tubuhnya. Lalu besoknya udah datang lagi, besoknya udah datang lagi. Nah, pada saat tubuh kita sebetulnya tidak apa-apa, tubuh kita mengira, ini inflamasi nih. Terjadilah dia menyerang tubuh kita sendiri. Itulah yang disebut dengan autoimun. Atau jika terjadi kanker itu adalah jika kita sudah belajar mengenai bagaimana memperbaiki sel-sel tubuh kita. Nah, jika terjadi inflamasi terus-menerus, sel tubuh kita tidak bisa bermetabolisme dengan baik. Akibatnya terjadi sel yang rusak. Nah, inilah yang disebut dengan akibatnya mengakibatkan kanker karena sel abnormal di dalam tubuh. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan mencontek sedikit dari sini apa aja yang disebut dengan bisa kita asumsikan sebagai inflamasi dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya saya akan berkatakan hati-hati dengan semua paparan tubuh kita. Apa saja paparan tubuh kita? Misalnya asupan makanan, asupan minuman, belum lagi terhadap paparan dari bahan kimia yang ada di sekitar kita. Jadi bagi para peserta LOS 1, 2, 3 sudah paham sekali bagaimana caranya menghindari agar tubuh tidak terkena paparan, baik itu paparan kimiawi maupun dari asupan. Paparan kimiawi yang paling besar kita terima adalah dari produk-produk skincare atau produk-produk self-care. Yang disebut dengan self-care itu misalnya shampoo, conditioner, pelembab, lalu sabun muka, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kimiawi yang ada di sekitar kita. Walau seorganik apapun, jika ada pengawet, jika ada alkohol, jika ada pewarna, jika tidak dipilih yang ramah terhadap tubuh kita, itu juga akan menyebabkan tubuh kita menimbun inflamasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa sih ciri-ciri inflamasi yang terjadi pada tubuh kita. Di bagian ini, kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam penyakit yang menandakan tubuh kita sedang inflamasi. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, jika terjadi inflamasi, temukanlah akarnya, jangan hanya diobati penyakitnya saja.
karena itu tidak mengobati permasalahannya. Inflamasi tetap menumpuk. Apa saja kah penyakit itu? Saya mulai dari yang selalu timbul di pencernaan kita. Contohnya, acid reflux, masalah pencernaan seperti gesi, bloating, sembelit, terus ada juga misalnya kayak diare, dan juga salah satu heartburn, yaitu acid reflux naik sampai ke atas dada kita sehingga kita sulit bernafas. Itu adalah salah satu pertanda tubuh kita inflamasi. Itu dari sisi pencernaan. Bagaimana kalau dari sisi kulit? Nah, seperti jerawat, alergi, eksim, itu salah satu tanda juga kita terkena inflamasi. Jadi gimana untuk anak-anak yang sejak kecil sudah terkena alergi? Ya, itu inflamasi. Sebaiknya kita segera perbaiki. Dan juga di daerah kulit lainnya adalah kerontokan rambut yang luar biasa dan juga mata kering. Itu tanda-tandanya juga kita sudah terkena inflamasi tubuh. Itu signal dari tubuh kita. Yang berikutnya di bagian otak seperti misalnya ADHD, ADD yaitu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, Alzheimer, depresi, anxiety, dan juga tidak bisa brain fog ya. Nah ini biasanya kita anggap udah deh nggak apa-apa, semakin tua wajar aja kok terjadi seperti ini, padahal tidak wajar. Bayangkan kita tiba bisa yang tadinya kita segitu bisa fokusnya tiba-tiba tidak bisa fokus. Atau bayangkan kita yang harusnya bisa mengikuti semua yang dijelaskan tapi kita tidak bisa mendengarkan atau kita mengalami ADD. Atau juga misalnya kita merasa sleep disorder, yaitu super ngantuk yang nggak bisa ditahan, tidak pada tempatnya, atau malah kebalikannya insomnia, tidak bisa tidur padahal sudah waktunya tidur. Ini juga menyebabkan inflamasi loh. Ini menyebabkan inflamasi atau juga tubuh kita lagi banyak inflamasi atau keracunan. Lalu yang berikutnya batu-batuan dalam tubuh. Apa ini batuan dalam tubuh? Contohnya misalnya batu ginjal, batu empedu, fibrosistik payudara, itu salah satu pertanda kita ada inflamasi. Hati-hati sekali kalau udah terkena hal-hal ini. Diperbaiki mulai dari akarnya. Yang berikutnya adalah misalnya yang terkena pada sendi. Contohnya adalah artritis, sendi bengkak, sendi kilu, nyeri, kemerahan, ataupun juga misalnya kelelahan yang berlebihan dan sakit pada otot, itu juga salah satu tanda inflamasi. Jadi jangan abaikan jika kita bangun tidur, ini jari-jari kaki, jari-jari tangan nggak bisa digerakin nih, berat banget. Tapi saya olahraga, saya kepal-kepal sendiri, nanti juga bisa lagi. Itu dianggap ada kita abai. Tubuh kita udah kasih signal, jangan diabaikan. Yang berikutnya penyakit lainnya lagi, misalnya kemandulan ataupun kegemukan. Itu juga tanda-tanda inflamasi. Dan penyakit yang selama ini suka dianggap biasa, dianggap adalah cuma salah makan, yaitu penyakit kardiovaskular atau yang disebut juga dengan salah satunya adalah kolesterol. Dengan kolesterol kita selalu bilang, ini karena kita terlalu banyak makanan berlemak nih. Padahal nanti kita dengarkan di berikutnya akan ketahuan lemak mana yang seharusnya kita malah asumsi. Ya, jadi inilah tanda-tanda inflamasi. Yuk kita tanya pada diri sendiri, inflamasikah tubuh kita saat ini? Dan yuk kita cari cara perbaikannya. Nah, ketemu lagi dengan saya Niken Tantio Sidarmono. Sekarang kita sama-sama mulai menyadari bahwa ada sesuatu di dalam tubuh kita yang memberi signal kita. Cuma sama ini kita abai, kita anggap hal itu hal biasa saja kok, nggak apa-apa deh ada yang seperti itu. Nah, signal-signal tubuh ini memberikan kita tanda bahwa kamu lagi inflamasi. Yuk kita perbaiki mulai dari akarnya. Kita sama-sama kembali mendengarkan kata-kata Hippocrates, yaitu 2500 tahun yang lalu. Bayangkan 2500 tahun yang lalu yang sudah memberikan reminder kepada kita bahwa all disease come from gut. Jadi semua itu kalau kita tidak menjaga gut kita, maka akan terjadi berbagai macam penyakit. Nah, apa saja asupan yang boleh dan tidak boleh?
tentunya untuk para user clause 1-2 sudah mulai menjalankan. Tapi bagi yang belum, nanti akan dijelaskan di video khusus loh 1, 2, 3 dan juga mengenai apa saja yang harus kita hindari agar tidak terjadi tubuh kita kebanjiran racun ya, kebanjiran racun atau overload toksin. Nah juga yang harus diingat lagi adalah mungkin akan ada yang mengatakan, aduh ini gak nyaman banget ya, hidup cuma sekali, kok saya dilarang ini dan itu. Nah, kita bayangkan sekarang seperti ini. Tubuh kita ini adalah terdiri dari tumpukan batu bata ya. Kita bayangkan seperti itu aja dulu. Kita akan membuat pagar pelindung di mana terbuat dari batu bata. Pada saat kita lagi menumpuk batu bata, satu demi satu. Nah, belum sampai mencapai ketinggian tertentu untuk menjadi pagar, tiba-tiba kita hancurkan. Tiba-tiba kita cheating. Akibatnya apa? Batu bata itu akan berantakan dan kita mulai dari nol lagi. Jadi gimana caranya? Yuk kita pertahankan gaya hidup sehat kita paling enggak 1 bulan. Ya, bukan loh 1, 2, 3, tapi ada yang nanti akan saya bahas. Jangan konsumsi ini selama 1 bulan saja, lalu rasakan akan ada perbaikan yang sangat signifikan terhadap kesehatan tubuh kita. Yuk sayangi tubuh kita, jika bukan kita siapa lagi? Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bantu share dan like-nya. Dan juga kita coba mulai dari diri kita dulu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semuanya.